Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya bisa berhadapan langsung dengan kamera untuk mengikuti seleksi pendidikan mengajar di Purwokerti Boarding School Bogor. Tak lupa saya panjatkan dan junjung tinggi salam-salam saya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dedi Junaidi. Di sini saya akan mengajar sejarah Indonesia untuk kelas 10 SMA. Ada satu ayat, yaitu dari Quran surat Al-Rum yang berbunyi, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi sejarah itu bisa belajar, sejarah juga bisa untuk belajar untuk masa depan. Karena apa? Sesuatu yang telah terjadi di sejarah, misalnya yang buruk, kita gak akan ulangi itu. Sebelum menjelaskan dari proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, saya akan menjelaskan juga tentang sistem kasta atau stratifikasi sosial yang ada di India, yaitu salah satu sistem yang sosial yang masih bertahan hingga sekarang. Nah, yang pertama, dalam kasta yang tertingginya itu adalah kasta Brahmana, di mana mereka itu sebagai pemangku agama. Kalau kita mungkin sebutnya dalam agama kita kiai itu ahli agama, pokoknya ulama. Nah, kalau di sana disebutnya kaum Brahmana. Lalu ada kasta kesatria. Kasta kesatria itu adalah pendekar gitu, atau bangsawan. Kalau sekarang mungkin kayak pemangku pemerintah, pejabat dan sebagainya. Lalu ada kasta waisa. Nah, kasta waisa ini adalah kelompok pedagang gitu, nelayan, petani dan sebagainya, dan juga pengusaha. Lalu ada kelompok sudra. Ini salah satu kelompok yang masih terbelakang, karena dia salah satu kelompok yang rendah. Mereka adalah buruh kasar dan juga pembantu rumah tangga, atau yang suka disuruh-suruh gitu. Sebenarnya ada satu lagi kasta parja, itu kasta yang lebih hina dari atau lebih rendah dari kasta sudra, karena mereka disentuh juga tidak boleh. Nah, kembali lagi ke teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, saya akan menjelaskan dari teori yang masyarakatnya berperan pasif. Yang maksud di sini adalah masyarakat Nusantaranya. Nah, kalau masyarakat Nusantara yang berperan pasif, jadi yang lebih aktif dalam masyarakat Indianya yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, yang pertama ini adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Pandar. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Brahmana ini yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Salah kata dari kata Pandar ini kan, raja-raja Nusantara itu mengundang kaum Brahmana untuk datang ke Nusantara dalam artian menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, setelah itu si kaum Brahmana meninggalkan kitab sucinya, yaitu kitab Weda, dan kaum dari raja itu tuh mempelajari kitab tersebut, dan akhirnya agama Hindu-Buddha tersebar. Namun teori ini lemah karena kaum Brahmana dalam kepercayaan India kuno ini tidak boleh menyeberang lautan, dan juga Raja Nusantara tidak akan mungkin belajar kitab suci Weda cepat gitu, dalam artian paham gitu, karena harus diajari oleh kaum Brahmana. Teori selanjutnya adalah teori Waisa, dikemukakan oleh N.J. Krom. Nah, beliau mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha menyebar ke Nusantara itu melalui orang-orang Waisa atau para pedagang, di mana mereka melakukan transaksi kebanyakan terjadi di daerah-daerah pesisir. Selain bertransaksi, bahkan mereka ada yang melakukan pernikahan gitu. Namun teori ini
mendapat kelemahan karena kaum Waisa tidak bisa membuka kitab Weda atau kitab suci mereka itu sembarangan, juga tidak bisa berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Seperti yang kita ketahui, prasasti yaitu bertuliskan huruf dan bahasa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori kesatria, dikemukakan oleh Ceceber Mukherjee dan J.L. Muns. Nah, dalam teori kesatria ini yang menyebarkan agama Hindu Buddha ini adalah kaum kesatria atau kaum dulu mah prajurit ya, dari kerajaan-kerajaan di mana dulu di India banyak perang, sehingga banyak prajurit yang mengungsi dan akhirnya sampai ke Nusantara dan diterima oleh masyarakat, dan akhirnya agama Hindu tersebar melalui kaum kesatria. Namun teori ini juga mendapat kelemahan. Karena apa? Kaum kesatria sama seperti kaum Waisya tidak bisa membuka kitab suci Weda dan juga berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selain itu, mereka tidak mungkinlah diterima secara langsung oleh orang-orang Nusantara. Maksudnya itu terima secara cuma-cuma gitu kan. Kan mungkin dulu masih waspada dan sebagainya gitu orang-orang Nusantara. Lalu kita kembali ke teori masuknya agama Hindu Buddha, tapi sekarang ke masyarakat Nusantaranya berperan aktif. Nah, di mana ini kebalikan dari yang tadi gitu. Jadi ada dua teori di sini. Ada teori arus balik di mana masyarakat Nusantara yang kepo lah, yang mau belajar ke negara India mengenai agama Hindu Buddha, dan setelah mereka belajar, akhirnya mereka mengamalkan agama atau menyebarkan agama Hindu Buddha gitu ke Nusantara. Nah, teori ini dikemukakan oleh F.D. Kapors. Namun teori ini juga mendapat kelemahan. Karena apa? Orang Nusantara pada masa itu tidak mungkin seaktif, maksudnya seantusias itu pada ajaran baru gitu. Nah, yang terakhir adalah teori Sudra, dikemukakan oleh von Van Paper. Nah, seperti yang saya singgung di awal, kaum Sudra itu adalah salah satu kaum yang terbelakang atau kaum kasta yang bawah gitu, sehingga di India mereka mendapatkan intimidasi dan akhirnya tidak betah lah gitu, dan akhirnya mereka mencari suaka kalau bahasa sekarang mah, kalau bahasa dulu mencari penghidupan yang baru. Nah, mereka ke Nusantara dan akhirnya mereka beralkulturasi dengan masyarakat lokal dan akhirnya menciptakan sebuah masyarakat yang Nusantara yang menganut agama Hindu dan Buddha. Alhamdulillah, materi dari sejarah Indonesia tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara telah selesai. Bagi yang belum paham silahkan tanya saya secara langsung. Kalau belum paham silahkan chat personal ya. Nanti tugas akan dibagikan di belakang. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini, kita harus mengetahui bagaimana proses pembentukan dari sebuah bangsa yang sampai sekarang sudah mau 76 tahun merdeka ini tuh. Nah, cermati. Jadi bagaimana panjangnya proses dari sebuah pembentukan bangsa ini tuh memang harus kita ilhami, dan tentu saja kita harus bersyukur sebagai warga negara. Sekian dan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.